pesan-pesan yang luar biasa baik ya. Dan tadi ada kata aman ya yang disampaikan oleh khotib tadi. Dan itu juga merupakan visi kita ya, membangun Jakarta aman ya. Aman dalam beribadah ya. Dan aman ini merupakan outcome ya. Jadi hal yang membentuk aman ini adalah salah satu yang sangat penting adalah adab ya. Justru itu adab ini menjadi sosok ya untuk jati diri kita ya. Kalau kita lihat seperti tawuran ya dan lain-lain ya, itu sebetulnya tidak perlu terjadi kalau masing-masing memiliki adab tadi. Peran pemuka agama, peran guru-guru ya, tokoh-tokoh masyarakat di dalam membangun jati diri warga Jakarta ini tadi memiliki adab tadi. Dan adab ini merupakan suatu hal yang juga harus didukung oleh ya, yang pertama bahwa perut kita tidak lapar ya, kemakmuran dan kebahagiaan. Jadi kalau orang sudah hidup di dalam kenyamanan dan kebahagiaan, ya tentunya ini mendukung rasa aman di Jakarta. Nah, kalau kita mengacu kepada beberapa negara, misalnya seperti di Jepang ya, kalau kita ketinggalan handphone ya, kita balik lagi handphonenya masih ada ya. Dan kita juga menginginkan situasi yang sama seperti di sana. Ya, karena pembangunan infrastruktur tanpa didukung dengan adab tadi, maka ini menjadi pincang. Ya, jadi dua-duanya bisa sejalan, seiring, ya, sehingga kita bisa membangun Jakarta yang aman, Jakarta yang maju. Ya, Bang, itu. Kalau dari visi misi bersama Bang Dharma, sebenarnya apa visi misi yang bisa dibangun di daerah Jakarta Utara ini, khususnya Tanjung Priok? Ya, saya melihat tadi ya bahwa kesenjangan sosial masih cukup tinggi ya. Untuk itu setiap warga perlu memiliki pendapatan ya. Pendapatan tentunya juga bagaimana kita bisa memberikan lapangan pekerjaan, bagaimana kita bisa membentuk jiwa-jiwa entrepreneurship ya. Dan bahkan kami menginginkan entrepreneurship ini bisa masuk ke arah social entrepreneurship. Jadi bukan hanya keuntungan atau profit semata-mata untuk diri mereka, tetapi profit itu juga bisa dibagi bersama berdasarkan konsep gotong royong. Nah, nilai-nilai gotong royong ini yang mulai luntur, ya, bahu-membahu untuk membangun Jakarta. Nah, untuk itu kita menginginkan Jakarta bisa mendapatkan kerja yang layak. Orang bekerja dengan penuh keamanan dan kenyamanan, ya, dan upah yang layak tentunya ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Nah, kemudian pertanyaannya kenapa kita masih memiliki tingkat pengangguran yang signifikan? Nah, ini yang kita akan atasi ya. Tentunya bukan hanya pendidikan yang penting, tetapi pelatihan itu juga merupakan suatu hal yang penting. Pelatihan apa? Kita harus lihat pasar kerja ya. Karena dengan pertumbuhan atau percepatan teknologi yang ada, ini membuat pekerjaan-pekerjaan baru ini ya, yang sekarang sudah menggunakan kecerdasan buatan dengan otomatisasi, robotisasi, ini membuat manusia-manusia menjadi bisa digantikan oleh mesin ya. Nah, untuk itu kita harus melihat itu. Apa pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul? Nah, tentunya pekerjaan baru ini membutuhkan skill. Ya, skill-skill tadi itu perlu diberikan kepada ya masyarakat. Ya, bukan hanya yang lulus SMA, tetapi yang lulus SD, yang lulus SMP atau SMA, kita bisa berikan pelatihan itu. Ya, dan saya beberapa kali saya melihat pelatihan-pelatihan yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan, ada BBLK atau BLK, ya itu sudah cukup bagus ya. Jadi ada hal-hal yang menarik di sana ya. Misalnya membuat film animasi ya. Ternyata hanya dengan lulusan SMP hanya 3 bulan dia bisa membuat suatu film animasi yang sangat profesional ya. Ataupun juga ada BLK yang
membuat fashion ya, dalam hanya beberapa bulan dia diberikan pelatihan yang tepat, dia bisa barang-barang itu bisa dilombakan bahkan di Eropa sekalipun ya. Nah ini juga suatu hal yang luar biasa bagi kami. Nah ini yang pelatihan yang tepat untuk orang-orang yang tepat sehingga dia bisa bekerja sesuai dengan bidang dia ya. Nah profiling daripada orang-orang ini ya sejak lahir kemudian terus SD SMP SMA ini menjadi penting ya. Di mana letak potensi tadi ya? Di mana letak strength-nya mereka atau kekuatan mereka. Nah itu yang kita akan latih, kita akan bentuk sehingga bisa tepat sasaran. Bang, Jakarta Utara ini kan pusatnya bisnis juga salah satunya. Betul. Dan ada pabrik-pabrik, ada pelabuhan. Betul. Tapi masih rakyatnya masih banyak yang hidup dalam garis kemiskinan, terutama di daerah-daerah tepi pantai. Nah, ada nggak solusi konkret dari pasangan Dharma pun untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Jakarta Utara ini? Benar, ya. Jadi langkah konkretnya tadi kita ingin meningkatkan taraf kehidupan mereka. Ya, tentunya masing-masing daerah ini memiliki karakter-karakter tersendiri. Nah, untuk itu kita sudah melakukan berbagai kajian, ya, sehingga nanti ya taraf hidup mereka kita bisa tingkatkan. Tapi program-program nanti saya akan buka pada saatnya nanti. Pak, ini kan soal Giant Seawall, soal Giant Seawall ini kan menurut Bapak pun bagaimana? Apakah sebegitu pentingkah di Giant Seawall di daerah utara ini? Salah satu isu di Jakarta adalah banjir rob. Giant Seawall bagaimana menurut Anda? Ya, saya pikir suatu hal yang juga menjadi perhatian kita. Ya tentunya nanti kita akan mengkaji lebih lanjut. Ya kalau misalnya hal-hal yang terkait teknis ya nanti saya akan sampaikan pada waktunya. Pak, kalau soal administrasi Pak. Kampanye siapa aja tim suksesnya dan sudah ada ketua tim suksesnya Bu? Ya. Jadi bagi kami ketua tim ses tidak begitu penting ya. Yang mungkin yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa melakukan proses desentralisasi aktivis maupun komunitas ataupun organisasi sayap-sayap kami. Nah justru itu kita memberikan keleluasaan, otonomi bagi mereka agar mereka juga bisa memiliki struktur untuk bisa mendapatkan suara maupun elektabilitas. Apakah ini maksudnya pasangan Dharma pun tidak akan mempunyai ketua tim ses? Kami akan memiliki ketua tim ses, cuman nanti pada saat kita akan umumkan. Kapan itu Pak rencana targetnya? Sampai saat ini masih belum. Ya, tapi kami di sini kan sangat terkait perburuan ini kesejahteraannya sekarang kan banyak sekali nih potongan-potongan pajak. Nah ini kan buruh sekarang ini sementara di utara itu mayoritas itu pabrik, terutama utara itu gudangnya buruh di sini ya. Dan ada juga buruh-buruh yang masih di bawah UMP. Nah sampai sekarang kami sebagai buruh itu sangat khawatir sekali terhadap kawan-kawannya. Ya disinilah semuanya buruh lah ya. Dan saya mewakili dari Federasi Sektor Umum Indonesia, ketua umumnya itu menyampaikan bagaimana cara solusinya. Biar buruh itu tiap tahun demo. Nah ini saya itu di kantor gubernur setiap tahun setiap kenaikan UMP pasti ada. Nah ini solusinya seperti apa untuk Bapak calon gubernur sekarang ini ada nggak gitu untuk kami? Terima kasih Pak. Baik, ya tentunya kita harus melihat atau melakukan survei kehidupan layak ya. Kehidupan layak tentunya ini kan dengan adanya inflasi ya. Barang-barang harga meningkat ya, otomatis ini harus disesuaikan dengan upah layak ya, dan juga jaminan sosial yang mendukungnya. Nah untuk itu setiap tahun kita harus memiliki suatu acuan ya, suatu referensi kehidupan layak tadi. Nah begitu kita melihat ini ya, pertanyaannya upah yang layak itu berapa ya, kita harus hitung setiap tadi pengeluaran yang ada. Kalau ternyata dengan upah yang ada ini ditambah tadi potongan-potongan tadi, dia tidak bisa mencapai kehidupan layak minimum,
maka itu sebetulnya belum dikatakan kehidupan layak atau bekerja secara layak. Nah, kami nanti menjamin kerja layak bagi seluruh pekerja, ya, pekerja formal, ya, pekerja outsourcing, ya, pekerja kontrak ataupun orang-orang yang bekerja di kemitraan. Karena mereka jumlahnya cukup banyak, ya. Kita perlu menjamin kehidupan mereka agar bisa hidup layak. Karena di dalam visi kami, ya, kita ingin membangun manusia yang bahagia, yang hidup bahagia. Tentunya dia harus aman dalam bekerja, nyaman dalam bekerja, dan juga layak dalam bekerja. Ya, tentunya ini menjadi perhatian utama kami karena mayoritas masyarakat Jakarta ini adalah pekerja. Ya, dan kalangan muda ini menjadi sorotan kami, ya, karena mereka akan menjadi korban, ya. Kenapa menjadi korban? Karena mekanisme pekerjaan ke depan, ya, tidak seperti sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya banyak pekerja permanen. Kalau pekerja permanen artinya dia mendapatkan jaminan pekerjaan, jaminan sosial, ya, tadi upah yang layak, ya. Bahkan dia bisa mendapatkan hak dia untuk bisa berdialog dan lain-lain. Tetapi ke depan ini sudah sangat berbeda. Pekerja-pekerja freelancer, pekerja-pekerja platform ini sangat rentan, ya, terhadap kelayakan kerja. Makanya kita akan juga perhatikan mereka agar dia tidak menjadi dalam tanda kutip perbudakan di dalam lapangan kerja, tetapi mereka harus menjadi subjek, ya, harus menjadi manusia yang utuh, ya, tadi manusia yang penuh dengan adab. Bang, saya balik lagi soal tim ses. Ini kan tadi disebutkan sudah dekat dengan jadwal kampanye. Tim ses Anda belum terbentuk, tapi ada nama Kamarudin Simanjuntak, mantan Menkes Sri Fadila Supari, itu pastinya dapat jabatan apa beliau? Ya, Ibu Siti Fadila itu adalah, ya, salah satu ketua, ya, salah satu ketua kita. Kemudian di sana ada juga tadi Pak Kamarudin sebagai dewan pembina kami. Kemudian juga ada beberapa nama yang lain, dan ini berjalan terus, ya, berjalan terus sesuai dengan antusias masyarakat. Nanti kita akan tempatkan satu persatu, ya. Tapi yang jelas, ya, semua satu ketua atau ketua tuh, Pak? Jadi kita ada tiga ketua, ya. Siapa aja namanya? Ibu Siti. Ya, Ibu Siti, kemudian ada dari kalangan buruh ada Ibu Mira, ya, kemudian juga ada yang Pak Carles, ya, dari salah satu ketua. Diumumkan ke publik kapan, Bang? Karena targetnya udah dekat nih. Iya, sesegera mungkin, ya, begitu kita ada, kita akan sampaikan. Begitu, ya. Makasih, ya. Ya. Nanya dong, Pak Dharma kemana hari ini? Agenda beliau? Oh, Pak Dharma, ya, karena ini kan waktunya sempit dan wilayah Jakarta cukup besar. Jadi kami membagi dua, ya, beliau ke tempat-tempat yang menjadi kekuatan beliau, kami juga ke tempat-tempat yang menjadi kekuatan kami. Mungkin seperti itu, ya. Terima kasih semuanya. Ya. Ya, nanti ada tim koordinator media, nanti beliau menyampaikan. Ya, terima kasih. Ya, tadi sudah diumumkan, ya. Saya pikir tidak ada masalah. Terima kasih, Kak.